air itu udah sempet banyak yang masuk ke atas kapal gitu. Jadi kapal itu udah oleng seperti itu. Dan sebenarnya saya menyesal ngajak sahabat saya ini karena dia orang yang saya ajak ini ternyata hampir membunuh saya di laut. Oh, dia berenang ke pulau itu dari kapal, kabur mungkin. Seperti itu. Jadi totalnya ada sekitar 6 orang dan sampai saat itu juga nggak ketemu sampai sekarang. Meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badrul Capslow. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, di lapangan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan kali ini kita kedatangan lagi nih salah satu narasumber yang mau bercerita tentang kisah pengalaman horornya waktu dulu bertugas di salah satu kapal di tengah-tengah laut. Serem sob. Oke, langsung aja kita kenalan. Siapa abang-abang di samping gue ini? Halo bang. Halo. Siapa namanya bang? Adi ya? Bang Adi? Iya. Alhamdulillah. Makasih bang Adi ya nyempetin waktunya datang ke sini nih. By the way, tahun berapa kejadian bang Adi? Tahun ini, Bang? Tahun ini? Betul. 2023? 2023. Oke, dan kebetulan tadi bilang raya bang Adi cerita baru mendarat ya bang ya? Betul. Di daratan? Betul. Kemarin-kemarin di laut bang? Kemarin di air. Di air ya? Iya. Sekarang Gokil di sob. daratan. Dan tahan dulu bang Adi ya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim ceritanya ke nomor itu tuh. Kuy, kita gibah misteri di sini. Oke, langsung aja kita gibah misteri. Gimana Bang Adi, kisah pengalaman tadi Bang? Sebelum jadi ABK ini, jadi runtutannya sebenarnya saya ke Makassar dulu. Di Makassar ini saya salah satu korban TPPO, tindak pidana. 27 orang ini di sana nganggur akhirnya di sana selama kurang lebih 2,5 bulan. Karena ternyata PT-nya ini bermasalah dengan pihak polisi, akhirnya secara administrasi, kemudian akhirnya kami dipulangkan. Dari Makassar? Betul. Pulangin kemana tuh? Dipulangkan ke Jakarta. Oh, dibalikin Dan lagi. itu juga bukan pihak PT yang mulangin kita, tapi dari pihak Dinas Sosial. Oke. Sebelumnya kami diamankan dulu di pihak Polres Goa, Makassar. Kemudian kami dilimpahkan ke Dinas Sosial Goa, Makassar. Kemudian kami pulang. Saya sama teman saya berdua lebih milih pulang ke rumah kawan saya di Jakarta Barat. Akhirnya saya menginap di situ. Sekitar 4 hari, kita udah kebingungan mau nyari kerja di mana. Akhirnya spontanitas karena anak daripada sahabat saya ini kebetulan mantan ABK juga. Beliau cerita begini begitu, akhirnya saya dengarkan dan saya pengen coba. Cerita apa itu maksudnya? Masalah ABK ya. Oke. Jadi sebenarnya saya nggak ada niat untuk ABK karena dia cerita, apa salahnya saya coba. Gitu sih. Jadi kayak dikasih unjuk sama dia nih. Betul. Jadi ABK seperti ini gitu maksudnya. Oke. Jadi setelah saya dikasih unjuk itu, saya nggak dikasih kontaknya. Saya suruh cari di Muara Angke, namanya si A. Kemudian cari aja di situ ada. Kira saya cari malam-malam di situ berdua sama sahabat saya itu. Akhirnya ketemu juga. 6 hari kita di situ, 15-20 orang. Karena berangkat itu dapat jadwal kapal berangkat itu beda-beda, Bang. Dan akhirnya saya di hari ke-6 berangkat, dikasih perbekalan kayak pancingan, kemudian sisa uang kasbonannya juga berapa. Itu kapal apa Bang Adi? Kebetulan yang saya naiki adalah kapal cumi pinggiran. Oh, nyari cumi, nyari ikan gitu ya. Betul. Kurang lebih kontrak 4 bulan sampai 5 bulan. Seingat saya waktu itu sore hari saya dikasih sisa uang kasbonan. Kemudian saya diantar dari pihak agensi, terus saya diajak ke dermaga untuk menuju ke kapal. Ketemu dengan kaptennya atau tekongnya ya bahasanya. Diajak ke situ sekitar jam 7, jam 8 malam baru lepas tali.
Nah, sebelum kejadian lepas tali itu sebenarnya saya dengan sahabat saya ini sempat bingung ya, karena antara yakin dan enggak ke laut ini. Itu kok nggak ada trainingnya atau nggak ada gimana-gimananya bang? Kalau training itu hanya sekitar seputaran alat pancing, bikin alat pancing seperti itu, kemudian ya secara singkatnya seperti itulah, nggak lama sih, secara teori aja sih. Jadi pada dasarnya di praktek di lautnya itu ternyata beda lagi. Sebelum saya berangkat juga saya katakan sama sahabat saya ini kalau memang ikut saya, tolong jaga nama baik. Oke. Jaga nama baik, jaga sopan santun. Ya inti yang harus saya sampaikan harus benar-benar niat dan jangan sampai bikin malu saya. Karena kebetulan yang ngajak dia juga adalah saya. Orang tuanya juga nitipin ke saya. Ya saya bilang, saya katakan baiknya, kalau memang sekali lagi, kalau memang kurang berminat, lebih baik mundur. Karena di hari sebelum lepas tali, saya sempat ada kepikiran untuk kabur. Oke. Sebelum terima uang kasbonan itu. Kenapa tuh? Karena berapa kali saya diajak dari mes ke kapal, kemudian saya diinterview. Kebetulan waktu itu saya ditanya begitu begini, akhirnya saya nggak lolos. Ditolaklah oleh salah satu kapal. Esok harinya saya berangkat lagi, ketemu pihak kapal lagi, ditanya lagi pengalaman atau enggak. Karena jawaban saya adalah polos, kaku, akhirnya ditolak lagi. 2 kali ke kapal itu saya ditolak. Kira kita berdua pulang ke mes, ternyata ya ada kepikiran untuk kabur. Tapi saya bilang kita tunggu aja seperti apa ini permainannya. Sampai akhirnya besoknya lagi kita nunggu lagi. Kamu atau kalian berdua besok berangkat sekitar sore katanya. Akhirnya kita berangkat sekitar jam 7, jam 8 malam. Kita berangkat kurang lebih perjalanan sekitar 2 hari 2 malam. Karena waktu itu kita areanya area selatan ya. Kemana tuh bang? Area selatan ini bisa lewat dari Bangka juga, Laut Bangka, kemudian bisa juga ke Kalimantan. Jauh ya. Betul. Itu satu kapal berapa orang bang? Waktu itu kebetulan kapal yang saya naiki ada sekitar 18-19 termasuk kapten. Karena baru berangkat, kita juga mabok di laut juga, akhirnya muntah-muntah sekitar sehari sampai 3 hari. Makan juga nggak enak, minum juga air putih kadang-kadang keluar lagi. Karena biasanya kebanyakan kalau dari pemula itu biasa terjadi seperti itu bang. Iya. Mabok laut ya. Mabok laut gitu sih. Nah jadi singkat cerita, habis perjalanan akhirnya kita sampai di lokasi tujuan. Lokasi tujuan, jadi kita biasa seperti biasa mancing. Dan waktu itu juga kita mancing belum ngerti sama sekali harus seperti apa dapetin cumi ini kan. Jadi sambil nanya-nanya, sambil nanya yang lain juga, belajar. Selang sebulan itu akhirnya alhamdulillah mendingan. Waktu perjalanan dari yang setelah 1 bulan ini, kita menuju ke Bangka. Oke. Bangka. Waktu itu saya lupa namanya sebelum ke Bangka ini apa, saya lupa. Cuma waktu kita sampai ke Pulau Bangka ini, sempat ketemu ombaknya agak lumayan gede juga. Jadi ya, kapal yang saya naiki cukup besar, kapasitasnya cuma agak oleng. Air itu udah sempet banyak yang masuk ke atas kapal gitu. Jadi kapal itu udah oleng seperti itu. Jadi yang ada di pikiran ABK ini hanya pasrah sebenarnya. Nggak terbayang waktu itu kalau terjadi kapal ini terbalik. Mungkin kita tewas semua. Kebetulan kapal-kapal yang lain juga jauh juga jaraknya. Jadi kalau kita terjadi, mohon maaf ya, terjadi amit-amit terjadi celaka di tengah, kecil kemungkinannya untuk selamat. Di kapal ini karena tingkat emosinya lebih besar bang ya. Kalau kita nggak bisa kontrol emosi, terkadang bisa membahayakan juga. Jadi terkadang sama sesama ABK ini kadang-kadang sahabat yang dekat aja di darat bisa jadi musuh besar di laut. Seperti itu kira-kira. Yaitu intinya di masalah emosional ya. Kalau kita nggak bisa kontrol emosi di laut, maka bisa bahaya juga. Dan bahkan taruhannya nyawa. Selang sebulan lewat, saya sama sahabat saya ini sebenarnya asik-asik aja awal-awalnya. Ada sebenarnya sedikit bercanda, cuma bercandanya ini dia terlalu kelewatan. Sehingga entah kenapa itu kejadiannya siang hari bang. Di siang hari sekitar jam 1 siang ya, jam 1 siang. Saya bercandain dia, kemudian dia ini bercandanya ternyata keterlaluan. Tiba-tiba dia bawa cutter. Cutternya lumayan itu, bekas. Jadi kalau kena bagian tubuh itu ya kemungkinannya agak lama sembuhnya. Karena yang dia bawa itu adalah cutter.
Dan kebetulan sahabat saya ini ternyata energinya gampang banget untuk dimasukin. Dimasukin dalam arti hal-hal gaib ya. Entah kenapa waktu itu saya bercandain dia, ternyata dia nggak terima, bercandain balik sampai nyekik saya. Nyekik saya seperti ini. Dan sampai bawa cutter itu. Sempat lerai nggak sebentar, kemudian dia minta maaf, nangis, menyesali perbuatannya, hilap juga dia bilangnya. Kemudian dari kejadian itu, saya tetap bisa maafkan. Selang berapa minggu ya dari kejadian itu, hal itu terjadi lagi, bahkan lebih fatal sih, kalau menurut saya. Gimana tuh awalnya tuh? Waktu itu kejadiannya ada di sore hari. Dan kebetulan ya, di tempat yang waktu itu, kita ada di Bangka mau ke Kalimantan. Perjalanan dari Bangka ke Kalimantan. Dan di pertengah-tengahan kita turunkan jangkar, kemudian kita mancing di situ. Jadi pagi kita sampai. Sorenya itu, jadi kalau di laut itu waktu siang itu untuk tidur Bang, istirahat. Saya sama sahabat saya ini tidurnya di depan, di bagian bawah, di atas palka. Kebetulan saya tidur sama dia berdua di situ. ABK yang lainnya ada di atas. Kemudian, jadi tidur itu cuma sedikit Bang, karena palka ini posisinya nggak terlalu besar, kecil ya. Jadi posisinya dia berbaring. Tujuan saya itu untuk nyenggol dia itu sebenarnya untuk geser. Ternyata dia nggak geser-geser. Udah berapa kali saya bangunin, ternyata nggak bisa geser-geser juga. Maksud saya ini mau jatuh dari atas palka ke bawah gitu loh. Soalnya dari palkanya segini ya, kayu di kapalnya segini ya. Jadi kalau saya jatuh ya lumayan lah, agak terlalu sakit. Entah kenapa waktu itu, dari pas saya suruh geser dia, ternyata dia nggak mau, akhirnya saya tarik kakinya. Tiba-tiba yang saya bilang hal goib itu gampang masuk itu ternyata dia kemasukan lagi. Kemasukan lagi. Dan ternyata ini lebih fatal. Karena dia bawa cutter, sempat di bagian beberapa tubuh saya yang luka. Ada di perut juga luka, karena bekas cutter itu. Kemudian ada di tangan juga bekas cakaran dia. Telinga saya juga udah sobek juga di sini. Di bagian belakang ini. Jadi darah itu sempat ngucur. Beruntungnya, saya sempat bangunin orang yang ada tidur di situ juga, satu orang. Saya teriak juga, kemudian kapten turun dari atas. Kemudian saya nggak tahu dikasih air, dikasih diusapin di bagian kepala dan sebagainya, sehingga dia beberapa menit kemudian sadar dan baru dia cerita. Ternyata yang masuk ke dalam tubuh dia itu adalah sosoknya hitam, tinggi besar, kemudian kukunya panjang. Dan ternyata penghuni yang di situ. Oke, berarti dia benar-benar nggak sadar. Nggak sadar. Menurut pengakuan dia. Bahkan saya juga hampir ditusuk dengan alat pancing. Waktu itu andai saja kalau memang nggak ada yang nolongin saya, mungkin saya udah lewat. Jadi sosoknya itu ada di bagian sayap kepala di situ. Dia selalu berdiri di situ. Kemudian baunya juga amis di situ. Jadi orang yang mungkin saya nggak tahu ya bekas kapal itu dulu itu seperti apa. Dia di situ, ada di situ. Dan dia cerita begitu. Kemudian sosok yang masuk dalam tubuh dia itu seperti itu, dan akhirnya dia minta maaf, menyadari juga, hilap juga. Akhirnya saya tunjukkan juga beberapa luka yang saya terkena daripada serangan dia. Saya nggak ada perlawanan, cuma menahan aja Bang. Saya menahan, kemudian nggak ada perlawanan karena begitu besar 4 orang itu nggak kehandle Bang tenaganya, karena saking besarnya tenaga yang masuk dalam tubuh dia itu. Sudah lerai, seperti biasa kita mancing lagi, dan ada lagi ternyata kita perjalanan itu udah hampir 3 bulan ya. Udah hampir 3 bulan kita mau sandar ke Kalimantan. Kalau sandar di Kalimantan kita dapat sinyal Bang. Kita dapat sinyal, bisa ngubungin keluarga, bisa komunikasi, dan di sana kita nggak mancing. Ya hanya makan tidur aja di sana. Jadi kalau malam hari itu waktu di sandar di Kalimantan itu lampunya semua mati Bang. Lampu kapal atau Lampu kapalnya mati. Jadi hanya beberapa lampu yang hidup itu di atas, kemudian di belakang, di depan itu mati semua. Di sebelah kiri ini saya nggak begitu jelas. Mukanya ini kayak nggak mau nampakin muka. Jadi sosoknya hitam cuma duduk di situ. Nggak lama bolak-balik ke kapal itu. Saya sadar bahwa sahabat saya ini gampang banget kemasukan. Saya bilang baca doa karena dia juga kebetulan bisa ngelihat juga. Saya bilang baca doa. Seperti itu, untungnya dia sempat baca doa kemudian nggak jadi masuk. Karena dia pada saat ngelihat itu selalu menjerit Bang. Kalau saya biasa, cuma dalam arti ya grogi dan selalu baca doa juga.
Karena saya energinya nggak gampang begitu dimasukin. Kalau sahabat saya ini lebih cenderung parah ya. Sampai di situ dia teriak pada saat malam itu ketemu sosok. Ini sepertinya sosok yang tadi juga sih kayaknya. Sosok yang tadi juga, cuma dia pindah tempat. Pindah tempat di situ. Dia sempat teriak, sempat nangis, sempat meluk saya. Terus dia bilang ke saya, dia kan manggilnya Mas ke saya. Mas, itu sepertinya sosok itu mau masuk lagi ke dalam tubuh saya katanya. Dan mau bunuh kamu katanya. Seperti itu. Jadi sempat gimana ya, perasaan saya sempat gemetar juga seperti itu. Jadi sempat grogi, gemetar juga karena ada omongan ancaman seperti itu. Saya kurang tahu kenapa sosok itu kurang suka dengan saya. Padahal saya berbuat onar juga tidak. Ternyata dari pengakuan sahabat saya ini ternyata orang yang diincar itu adalah saya. Diincar gimana maksudnya bang? Kurang tahu ya. Yang jelas kenapa ABK ini sebenarnya banyak. Kenapa harus saya gitu loh? Kenapa harus saya yang diincar? Habis itu selesai, paginya kita langsung berangkat lagi, kita mancing lagi. Dari pulau itu kita langsung balik lagi ke tengah lagi. Karena di pulau itu kita tujuannya untuk membenerin mesin karena kebetulan mati mesinnya. Balik lagi ke tengah, kemudian ada di salah satu titik, saya kurang tahu titiknya. Yang jelas di situ, ternyata di titik tersebut, di situ itu titiknya berbahaya bang. Ternyata kapten ini buang jangkarnya di situ. Jadi sebenarnya titik itu ada salah satu penghuni yang memang nggak terima kalau kapalnya harus ada di situ. Lagi-lagi ini kejadiannya di pagi hari bang. Pada saat mancing, kita mancing biasa-biasa ya, cuma cuminya nggak ada. Cuminya nggak ada. Jadi untuk dapetin satu cumi 1 kilo aja itu susahnya setengah mati. Di titik itu. Nah lagi-lagi kejadiannya di pagi hari, kejadiannya masuk lagi ke sahabat saya ini. Dan betul-betul itu lebih fatal lagi, ternyata betul-betul saya harus mati kata dia di tangan saya. Gimana maksudnya kok bisa ngomong kayak gitu langsung? Betul. Maksudnya Jadi gimana tuh awalnya? Jadi dia itu duduk, tiba-tiba melamun, langsung masuk bang. Kesurupan lagi. Oke. Dan dia bawa pisau. Kamu harus mati di tangan saya. Oh dia ngomong gitu? Betul. Oke. Saya bilang kalau memang ini takdir saya untuk meninggal, silakan saya bilang. Dan sempat ada orang yang mungkin agak sedikit bisa ya, langsung diambil itu pisaunya. Dan sempat teriak juga sama yang lainnya, sama kaptennya juga. Akhirnya dijegal ya, karena tenaga dia itu begitu kuat. Yang dia sampaikan itu pesannya, jangan ada di titik ini. Oke, pas kesurupan itu? Iya betul, karena titik ini adalah wilayah saya dan jangan sampai ada kapal yang bersandar di situ. Pada intinya dia minta tumbal bang, satu. Kata si sahabat saya. Jadi harus ada orang, salah satu ABK yang harus mati. Yaitu kamu. Itu langsung spontan nyebut ke saya, kenapa harus saya? Padahal ABK yang lain banyak, saya bilang. Waktu itu sempat pasrah juga, saya bilang kalau saya mati, tolong sampaikan kepada anak istri saya di rumah, saya bilang. Sempat gemeter, sempat nangis juga waktu itu. Jadi kalau memang saya, ini mohon maaf bang ya, agak saya teringat kembali. Iya. Akhirnya ada tisu bang. Tisu guys. Jadi kalau saya ingat waktu itu bang, sedih. Kenapa sedih? Sepanjang perjalanan 2003 ini ternyata pahit. Oke, 2023. Betul. Dan saya yang paling pahit ini di laut. Pahit banget. Dan sebenarnya saya menyesal ngajak sahabat saya ini karena dia orang yang saya sayang. Orang yang saya ajak ini ternyata hampir membunuh saya di laut. Itu bang. Jadi di laut ini sebenarnya tempatnya hal-hal goib ya, hal-hal goib lebih parah ibaratnya dibanding di darat ya, seperti itu. Jadi sebenarnya kebanyakan kejadian ini yang saya alami ini kejadian di sahabat saya, cuma masuknya di sahabat saya dan kenapa harus saya yang diincar? Dia itu pengen ngebunuh Bang Adi itu dalam keadaan nggak sadar, alasannya kayak gitu kan. Dia bilang kesurupan tuh, ya kan. Nah itu emang udah pasti, maksudnya udah ada yang bisa dia emang berkesurupan atau emang cuman alasan aja gitu. Waktu itu saya berpikir dua kemungkinan bang. Kemungkinan yang pertama atas dasar dia kesurupan, kemungkinan yang kedua atas dasar dendam. Oke. Saya kurang ngerti dendam ke saya itu atas dasar apa. Yang jelas
Saya selalu berbuat baik sama dia, selalu saya nasihatin, saya sampaikan hal-hal baik ke dia. Jangan sampai saya bilang kalau di laut ini jaga emosi, jaga sikap, jaga omongan, karena di laut ini emosinya kalau nggak bisa kontrol bisa berbahaya. Bahkan nyawa adalah taruhannya. Saya bilang seperti itu. Saya selalu sampaikan seperti itu. Dan bahkan dia berulang kali minta maaf lagi, tapi diulang lagi seperti itu. Dan beruntungnya waktu itu kejadian yang paling fatal itu saya nggak mati. Ya karena waktu itu kejadian ada beberapa ABK juga yang sempat nolong. Dan sempat kaptennya turun juga. Akhirnya alhamdulillah saya masih selamat. Ini maksudnya berarti dia emang secara sadar gitu pengen ngebunuh Bang Adi atau emang benar-benar nggak sadar gitu? Saya masih bingung nih. Yang saya bilang tadi sebenarnya ada dua kemungkinan, antara dia sadar dan nggak sadar. Oke. Jadi kalau feeling saya lebih kuatnya ke sadar sebenarnya. Sadar. Tapi cuman alasan kalau dia kesurupan atau gimana tuh? Dan yang bikin saya bisa bilang kesurupan ini karena dia, jadi alat pancing itu gimana Bang gambarannya ya? Jadi kayak semacam jarum itu. Jadi ditarik ke tangan itu, dia nggak berdarah tangannya. Jadi udang-udangan agak panjang, gede, ditarik begini nggak berdarah. Patah itu pancingannya itu. Jadi yang semacam kayak jarum-jaruman itu yang untuk dapetin cumi itu, dia patah, ditarik itu. Dan dia nggak berdarah tangannya sama sekali, nggak ada luka sama sekali. Oke. Itu yang membuat saya kenapa dia kemasukan itu. Oh. Jadi antara setengah-setengah ya, setengah dia sadar, setengah dia nggak sadar. Iya. Itu yang menurut saya. Kemudian setelah kejadian itu, lagi-lagi dia menyesali perbuatannya. Dan akhirnya dengan kejadian itu, selang berapa hari, kita ribut di kapal dengan ABK yang lainnya. Sebenarnya sahabat saya memulai karena ada omongan, mohon maaf bahasanya kasar, bahasa binatang. Kemudian ada salah satu ABK yang tadi diomongin, kemudian diadukan sama ABK yang lainnya. Akhirnya sahabat saya dipanggil ke belakang. Ternyata di sana udah pada nunggu, ada sekitar 11-12 orang ABK di sana. Kejadian itu malam, nggak mancing juga, lagi-lagi di pulau itu, kejadian di pulau. Saya datang ke sana, ke belakang itu untuk sebenarnya bermaksud untuk menyelesaikan masalah. Saya tanya, ini masalahnya apa Bang? Saya bilang. Itu kata, ada lagi yang, kalau saya sebut mah itu provokatornya ya. Saya datang ke sini untuk menyelesaikan masalah Bang, saya bilang. Ini masalahnya apa? Kemudian dia langsung jawab, itu temen lo itu bikin masalah aja di sini katanya. Itu ngomong anjing dan sebagainya macam di temen gua katanya seperti itu. Ya udah saya bilang, kalau yang udah, yang penting jangan diulangi lagi. Dan entah kenapa tiba-tiba ada salah satu ABK yang lainnya langsung nonjok saya. Nah kejadian sekitar 1-3 menit itu untungnya nggak ada luka-luka parah, nggak ada ya, cuma kena tonjokan aja sih. Sempet teriak juga saya kencang, kemudian kapten turun menyelesaikan masalah. Kemudian kami berdua ini minta dipulangkan, kata kaptennya nggak bisa, harus ada jaminannya. Dipulangkan nggak bisa, akhirnya ya udah dipindahin ke kapal yang lain. Kapal yang lain, jadi singkat cerita dari kapal yang satunya saya naikin ini pindah ke kapal lain. Oke. Dan lagi-lagi terjadi masalah lagi di kapal yang kedua ini yang saya naiki dengan sahabat saya ini. Masalah gimana tuh? Masalahnya lebih parah lagi. Jadi sebenarnya masalahnya sepele Bang. Sebelum kejadian itu, masalahnya malam, saya bikin teh. Jadi teh yang saya buat ini, saya kurang tahu karena memang airnya kurang begitu panas, agak setengah hangat. Kemudian sahabat saya ini bilang, bikin teh kayak orang nggak sekolah. Padahal yang buat saya nggak disuruh, saya buat. Tujuannya untuk saya, untuk dia juga. Karena 2 gelas yang saya buat. Akhirnya, teh yang saya punya itu dibuang. Saya buang, maksudnya saya buang. Karena saya kesel juga karena dia ngomong seperti itu. Terus tiba-tiba dari kejadian itu selang berapa menit, lagi-lagi hal yang sama dilakukan di kapal pertama itu. Lagi-lagi dia bawa cutter lagi. Saya kurang tahu kenapa harus cutter gitu loh. Cutter lagi, dan itu bekas lagi cutternya yang dia bawa. Saya langsung ditodongin begini sama cutternya. Langsung ditodongin begini, pakai cutter. Kemudian saya baca doa sebisa-bisanya. Kemudian saya ajak ke atas, ke kamar ABK untuk nenangin dia. Dan alhamdulillah berhasil saya tenangin. Karena waktu di atas kamar ABK itu saya pasrah, saya bilang kalau mau bunuh aja. Saya bilang. Jadi sempat nangis. Jadi saya kurang tahu ya. Kurang mengerti juga. Jadi dia ini gampang banget untuk kemasukan.
kadang sadar, kadang nggak sadar, kadang sadar, kadang nggak, seperti itu. Kemasukan ngeri banget ya. Iya, betul. Ternyata itu bukan asli bawaan dia, ternyata tempelan itu. Tempelan. Yang saya maksud tempelan itu, jadi sosoknya itu nempel terus ke tubuh dia gitu. Hodamnya mungkin atau apa? Saya kurang ngerti, Bang. Saya kurang paham hal-hal seperti itu. Yang jelas sosok ini nempel terus di situ. Dan itu jahat. Karena kalau nggak jahat dia nggak mungkin nyelakain orang. Gitu sih. Jadi kejadiannya sempet itu malam, kemudian dia sempat ada kata-kata besok saya akan ramein. Kita paginya udah baikan sama dia. Udah ibaratnya dia udah nangis-nangis, minta maaf, nggak diulangi lagi. Kita istirahat, kemudian siangnya dia ngajak makan. Jadi kalau dia makan itu selalu ngajak bareng saya, Pak. Selalu ngajak bareng, kalau nggak ditemenin bareng saya itu dia nggak mau. Karena dia juga nganggap saya abang. Jadi kalau nggak ditemenin saya dia nggak mau. Yaudah kamu turun duluan, saya bilang. Turun, selesai makan, lagi-lagi minta maaf lagi. Dan spontanitas itu terjadi setelah minta maaf. Dia langsung mukul bagian punggung saya sebelah sini. Cuma nggak terlalu kencang. Nah kemudian selang berapa menit ya, selang semenit dia langsung ngarahin tangan dia ke saya begini. Nyakit gitu. Iya. Dan itu berasa ke saya, berasa seperti itu. Saya bilang dalam hati kalau seperti ini udah nggak bisa saya biarin. Dan yang saya lihat itu seekor macan. Macan. Iya. Abang lihatnya gimana tuh? Jadi saya lihat dari matanya. Oke. Cuma saya kurang tahu itu tempelan dari mana, tempelan dari kapal awal atau tempelan dari darat atau dari mana, saya kurang tahu. Yang jelas itu kejadiannya di belakang kapal pojok sebelah kanan. Jadi dia ngambil gunting nggak kena. Jadi posisinya itu macan, cuma saya kurang tahu ya. Yang jelas ada beberapa orang yang lihat saya ini ternyata ada yang jaga. Ada yang jaga. Mungkin dari kodam atau dari turunan keluarga, saya kurang tahu. Ternyata di belakang saya juga ternyata ada yang bantuin saya. Dan sosoknya manusia, bukan binatang. Sosok manusia, cuma dia berjubah putih. Itu yang bantuin saya. Oh, mungkin bentrok kali atau gimana? Saya kurang ngerti, Bang. Yang jelas yang saya lihat itu adalah sosoknya macan. Jadi ini kejadian yang di kapal kedua ya. Kalau kapal pertama itu sosoknya yang saya jelaskan tadi lebih tinggi, kulitnya sawo matang, agak kehitaman juga, kukunya panjang, rambutnya juga nggak ada botak itu. Yang di kapal pertama. Kalau di kapal kedua ini sosoknya macan. Untung saya masih melihat dia itu sebagai manusia. Andai saja waktu itu saya nggak ngelihat dia sahabat saya, mungkin dia udah lewat. Karena posisi tangan saya ini udah megang gunting dan saya udah nggak sadar diri. Karena yang di dalam tubuh saya bukan saya. Kesurupan juga Bang Ade atau gimana? Saya kurang ngerti, Bang. Yang jelas bukan saya sebenarnya di waktu. Jadi gini, Bang. Katanya sosok yang ada di dalam tubuh saya ini, dia akan keluar pada saat sudah puncaknya emosi. Dia nggak akan keluar pada saat emosinya biasa atau masih dalam keadaan kontrol. Kalau udah di luar, ibaratnya emosi udah muncak, dia keluar. Oh, iya. Dia keluar. Ibaratnya untungnya yang ada di saya ini sosoknya baik. Yang alhamdulillah selalu jaga saya. Itu sempat turun semua ABK-nya. Kebetulan ABK-nya ada sekitar 11 ya. 11 orang, sama kaptennya juga turun semua untuk ngelerai saya. Dan itu nggak ada yang mampu untuk misahin, nggak ada yang mampu. Tenaganya nggak ada yang mampu, satu pun nggak ada. Nah kebetulan yang bisa ngelihat ini, nyamperin ibaratnya, nolongin lah ya. Itu yang bisa ngeredahin itu. Jadi kalau saya bilang di laut ini, tingkat emosi ini lebih berbahaya ya kalau kita nggak bisa ngontrol emosi. Kemudian hal-hal gaib itu selalu ada, bukan hanya di darat, di laut itu apalagi tempatnya itu. Jadi kalau kita di laut nggak bisa jaga diri, kebanyakan melamun dan sering berkata yang sembarangan atau kencing sembarangan, itu bisa berdampak buruk juga di laut. Okay. Bahkan salah satu kecoa yang kita bunuh itu ada efeknya juga, Bang. Bunuh kecoa gitu? Betul. Ada beberapa ABK yang selalu bilang ke saya kalau membunuh kecoa nggak boleh pantangannya, kalau ngebunuh kecoa nanti pasti ada apesnya. Pernah saya nggak ngebunuh, cuma saya lemparin begini pakai tangan, ya apesnya ada aja. Oke. Dan bagian muka sebelah kiri saya ini, bahasa penyakitnya mungkin bisa dibilang Bell's palsy ya.
Jadi Bell's palsy ini semacam gangguan saraf di sebelah kiri ini, dan ini ternyata kebanyakan daripada angin laut. Angin laut. Betul, angin laut. Itu kenapa maksudnya? Sakit atau gimana bang? Jadi semacam ketarik bang. Jadi Sarafnya ketarik. betul, semacam ketarik. Jadi Bell's palsy ini bukan semacam stroke ya, tapi semacam gangguan pada saraf ya di sini. Seperti itu bang kira. Jadi kalau mangap sakit atau susah? Betul, kalau buka mulut atau interaksi bicara, makan aja saya selalu keluar air mata. Dan nyebut huruf P itu susah. P. Saya harus tahan dulu berapa detik baru bisa. Iya, iya. Yang lainnya bisa. Dan kalau ngomong mungkin abang kelihatan ya. Kalau lihat saya seperti itu ya. Ini bagian sebelah kiri ini Agak di sini agak kaku gitu ya. Buat nahannya. Betul. Kayak orang sakit gigi gimana sih gitu? Ngebet. Kalau sakit gigian mungkin sakitnya di gigi ya. Kalau ini enggak ya. Enggak ya. Kalau ini enggak sakit, cuma ketarik doang. Tarik gitu kayak keras. Gitu. Betul. Untuk merem aja mata sebelah kiri ini susah. Itu berarti efek kena angin gitu maksudnya bang? Kebanyakan bilang seperti itu. Katanya gitu. Iya. Saya mikirnya positif aja sih, nggak kena hal-hal goib ya. Iya, iya. Jadi saya mikirnya saya bilang kayaknya kena angin laut sih. Seperti itu sih. Oke. Kira-kira. Nah nih Bang Adi, pas Bang Adi sering berantem nih sama temannya tuh ya, mungkin temannya dalam keadaan nggak sadar, bisa dibilang kesurupan. Dan kalau menurut saya mungkin bentrok nih antara energi yang Bang Adi punya sama temannya nih, atau gimana nih menurut Bisa Bang jadi Adi? sih, bisa jadi sih. Cuma ada beberapa orang yang bilang bahwa di sahabat saya itu bukan bawaan dia, bukan kodam dia, tapi semacam makhluk tempelan sih. Oke, yang ngikutin dia, yang nempel ke dia gitu. Terus setelah sering Bang Adi berantem nih sama dia nih, terus kabarnya gimana Bang? Maksudnya apa Bang Adi masih tetap berteman atau emang setelah sampai daratan udah selesai gitu? Karena kan bentrok terus tuh, sampai bawa cutter kan, pisau cutter itu kan bahaya banget itu. Jadi di akhir cerita sebelum dia mendarat balik ke Muara Baru, karena kita nyandar di Muara Baru, bongkarnya di Muara Baru, dia pas kejadian yang terakhir tadi di kapal kedua itu, akhirnya dia dilempar lagi di kapal kedua, yang pertama tadi, dibalikin lagi, dibalikin lagi. Saya flashback ke belakang bang ya. Sebelum dia dibalikin lagi ke kapal pertama itu, dia di atas itu saya diamanin sama kaptennya, jangan turun karena keadaannya berbahaya. Jadi bisa aja dia masih dendam sama kamu katanya. Jadi saya lihat di bagian apa namanya, bagian nakoda ya, bagian nakoda di sampingnya itu kan ada kayak semacam tempat naro senter, naro termos air minum. Di situ ada salah satu paku yang panjangnya segini bang. Jadi mungkin dia dendam juga ke saya, hampir diambil kayak gitu. Untungnya sempet dipindahin, kalau enggak mungkin udah lari kemana itu pakunya. Oh berarti masih dendam ya? Betul. Berarti sadar dong kalau kayak gitu ya? Makanya saya bilang tadi setengah itu dia dalam keadaan sadar, setengah dalam keadaan hal goib tadi. Iya. Gitu sih. Sempat dia minta maaf sampai nyium kaki juga, nyium tangan juga sebelum dipindahkan ke kapal pertama itu, dibalikin lagi ke awal itu. Karena permintaan saya sudah terakhir, kejadian ini saya anggap kejadian yang terakhir dan ini yang paling fatal. Gila sih, serem banget. Dan perjalanan saya sama sahabat saya itu kurang lebih 2 tahun lebih. 2 tahun? Saya kenal sama dia itu. Jadi sebenarnya sudah tahu karakternya masing-masing. Cuma mungkin di laut ini keadaannya berbeda lagi, ceritanya beda lagi, ya mungkin seperti itu kejadiannya. Nah nih Bang Adi, setelah kisah pengalaman yang Abang jalani nih selama di kapal gitu ya, dan tadi saya sempat dengar kalau Abang itu pakai agensi atau calo ya. Betul. Nah emang kalau emang pengen masuk jadi ABK atau jadi apapun itu yang di laut lah ya, entah ABK entah pegawai apa sih kapal pesiar yang lain-lain gitu Bang ya. Emang harus pakai agensi juga Bang atau gimana? Sebenarnya kalau untuk jadi ABK itu nggak harus lewat agensi sih. Oke. Jadi kebanyakan kenapa harus lewat agensi, karena kebanyakannya pemula. Pemula itu dalam arti orang awam yang ingin berangkat ke laut, cuma dia nggak tahu arahnya kemana. Oke, belum tahu channel. Belum tahu channelnya kemana, harus ngubungin siapa, sehingga dia terjebak dalam dunia agensi atau calo itu. Oke. Jadi pesannya kalau untuk para pemula, bagi yang berminat ke laut silakan, nggak ada masalah. Karena pekerjaan apapun selama dijalani dengan ikhlas, dengan tulus, insya Allah hasilnya juga baik juga. Dan kalau saran saya, selama
kalian berminat ke laut silahkan nggak masalah. Cuma jangan sampai lewat agensi atau calo. Kenapa jangan sampai lewat agensi? Karena potongannya begitu sangat gede. Potongan. Betul. Jadi ada bahasa kasbonan bang. Uang kasbonan itu kita dikasih di awal. Misal anggap kata kayak contoh saya pribadi, kasbonan itu 4 juta bang. 4 juta itu terimanya cuma paling 1 juta lebih. Jadi selama kita makan di mes, kemudian mandi, tidur di situ, dikasih rokok di situ, itu semua nggak gratis. Oh bayar. Betul, semua ada hitung-hitungannya bang di situ. Maka pada saat sebelum saya berangkat itu dijelaskan bahwa ini makannya, ini rokoknya, ini tempat tinggalnya, dan ini untuk uang job, untuk uang pancing. Sehingga sempat saya bengong juga, dari total 4 juta, kenapa saya harus terima 1 juta lebih doang? Potongannya gede banget 1.300.000 saya terima. dari 4 juta tuh. Betul. Mau saya berubah pikiran mau gimana, KTP saya udah ditahan, kemudian uang kasbonan sudah berjalan, sudah dililan dengan kaptennya juga, saya nggak bisa nolak. Itu KTP asli yang ditahan bang? Betul. Bukannya yang ke fotokopi? KTP asli. Asli ya? Betul. KTP asli. Ya, dan resikonya tinggi ya kalau di laut ya? Betul. Jadi ya sarannya seperti itu. Jadi bagi para pemula yang ingin berangkat ke laut silakan, tapi sebisa mungkin untuk menghubungi channel-channel tertentu seperti kaptennya atau tekongnya, atau datang ke pelabuhannya langsung ke Muara Angke atau Muara Baru untuk menemui pengurus atau menemui beberapa ABK untuk nanya-nanya gimana sih caranya untuk berangkat ke laut supaya nggak kena potongan. Seperti itu caranya. Jadi jangan lewat calo, karena calo itu kadang-kadang berdebat juga dengan calo di sosial media ini. Jadi misalnya ada agensi yang pertama, calo pertama nge-share sebuah loker dan nyari ABK, kemudian ada salah satu calo juga yang memang dia nyamar jadi ABK. Dan dia saling menjatuhkan di sosial media itu. Gitu. Jadi dia nyamar jadi ABK, makanya saling singgung menyinggung. Sebenarnya sama-sama agensi di sosial media itu, cuma saling menjatuhkan. Saling menjatuhkan ya. Ngeri juga ya persaingan. Betul. Sampai segitunya itu gokil. Nah nih bang, kalau di laut itu bang nih ya, amit-amit ya. Kalau misalkan kapal terbalik, kapal nelayan kan nggak terlalu gede ya, nggak kayak kapal pesiar. Betul. Kan terbalik. Nah itu dia ada pelampung atau ada skoci kecil bang? Kebetulan di kapal saya nggak ada skoci, nggak ada skoci ya. Jadi yang ada skoci itu ada hanya beberapa kapal tertentu yang memang kapasitas GT-nya besar dan itu biasanya ada skocinya. Dan kalau untuk pelampung biasanya di semua kapal ada. Berarti kalau emang amit-amit kalau kapal terbalik, berarti mereka itu udah siap pelampung. Dan waktu kejadian saya di Kalimantan itu, jadi ada cerita bang sebenarnya. Ceritanya jadi ada kapal, kemudian ada ABK yang mungkin lewat calo, saya nggak ngerti ya lewat calo, dan totalnya ada 6 ABK yang memang nyemplung bareng-bareng. Nyebur ke laut maksudnya? Betul. Kenapa kok dia nyebur? Mungkin dia udah nekat, frustasi ingin balik karena dekat sama pulau. Jadi pulaunya itu isinya sawit semua. Dia berenang ke pulau itu dari kapal. Kabur mungkin. Seperti itu. Jadi totalnya ada sekitar 6 orang dan sampai saat itu juga nggak ketemu sampai sekarang. Meninggal? Kurang tahu. Yang jelas nggak ketemu sampai sekarang. 6 orang itu. Jadi mungkin dia nggak nyampe ke pulau itu berenang ya bang? Saya kurang tahu. Biasanya sih yang rata-rata yang kabur-kabur begitu jarang ketemu sih biasa. Jarang ketemu. Semoga aja mereka berhasil sampai pulau terus dia kabur gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Jangan sampai ngilang di situ. Serem juga. Astagfirullahaladzim. Oke sob, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang dialami sama Bang Adi nih. Ya, Indonesia penuh dengan calo ya. Calo tiket, calo kerjaan, banyaklah calo-calo gitu kan. Ya mungkin bisa dibilang di mana kesempatan di situ ada kejadian. Ya intinya tetap berhati-hatilah jika kita melakukan sesuatu gitu kan. Kalau emang kita mencari kerja, ya kalau kata orang ngambil kerja mah di pabrik yayasan ya. Kita lihat dulu nih kayak gimana yayasannya, potongannya seperti apa gitu kan. Kalau emang bisa mah kita ngelamar langsung lah ke pabriknya, tapi sulit ya. Dan kali ini Bang Adi dia ngelamar menjadi ABK itu via agensi atau calo yang ada di sekitar situ. Dan ternyata potongannya terlalu besar ya, dan ya mungkin memberatkan satu pihak gitu. Dan kita juga nggak tahu ya seperti apa di laut itu, serem so. Kalau nggak kebayang kalau misalkan ada badai gitu kan, terus goyang-goyang gitu kan, apalagi kita yang pemula nih mabuk laut. Terus ketika kita ada mabuk,
kita kan nggak mungkin tiba-tiba bang turunin saya di pulau. Mau nggak mau kita tetap di kapal itu. Jadi ya buat teman-teman yang mau jadi ABK siapin mental ya, dan fisik dan keyakinan. Ya setiap kerjaan pasti punya resiko ya, jangankan jadi ABK, jadi ojek online, jadi kurir pasti punya resikonya. Apapun itulah pekerjaan pasti punya resiko dan punya nikmat tersendiri jika kita ikhlas menjalaninya. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, terima kasih banyak bang ya. Sama-sama. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.